Aku divonis tak bisa hamil lagi hingga akhirnya keajaiban itu datang. Pernikahan yang sempurna mungkin hanya ada di dalam dongeng, karena di dunia nyata, kebahagiaan seringkali diuji dengan cobaan. Namaku Amira telah menikah dengan Mas Ihsan selama 20 tahun, dan dalam perjalanan ini, kami telah melewati banyak rintangan. Aku, seorang wanita yang awalnya penuh harapan untuk menjadi seorang ibu, harus menerima kenyataan pahit bahwa kemungkinan untuk memiliki anak semakin kecil. Namun, di balik semua kesedihan itu, sebuah keajaiban terjadi. Ini adalah perjalananku. Perjalanan seorang wanita yang berjuang menghadapi kenyataan dan menemukan harapan ketika segalanya terasa telah hancur. Aku pertama kali bertemu Mas Ihsan saat kami bekerja di sebuah supermarket. Kala itu, aku sudah 3 tahun bekerja di bagian kasir, sudah terbiasa menghadapi pelanggan dari pagi hingga sore, tersenyum, melayani dan sesekali mengatasi keluhan. Rutinitas yang monoton yang kadang membuatku jenuh juga. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku perlu pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Mas Ihsan, di sisi lain, baru beberapa bulan bekerja sebagai staf gudang. Dia bukan tipe pria yang mudah bergaul. Sosoknya tenang dan pendiam, lebih sering tertunduk saat berjalan di lorong-lorong supermarket, sibuk dengan tugasnya mengatur barang. Namun, kami sering bertemu saat jam istirahat. Di ruang karyawan yang sederhana, di sela makan siang, obrolan kecil kami mulai terjalin. Awalnya tentang pekerjaan, seperti bagaimana aku terkadang kesal dengan pelanggan yang cerewet atau saat mesin kasir macet. Mas Ihsan hanya mendengarkan. Senyumnya tipis namun menenangkan, seolah semua masalahku bisa teratasi hanya dengan menceritakan kepadanya. Lama-kelamaan, obrolan kami berkembang menjadi hal-hal pribadi, tentang keluarga, cita-cita, hingga mimpi-mimpi yang seringkali terasa jauh dari jangkauan. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana obrolan pertama kami tentang keluarga terjadi. Waktu itu, Mas Ihsan sedang memakan nasi bungkusnya dengan tenang di sudut ruangan. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan shift pagiku dan duduk di sampingnya. Dengan malu-malu, aku membuka topik pembicaraan tentang pekerjaannya di gudang. Gimana, capek enggak? Kerja di bagian gudang? Ngatur-ngatur barang? Angkat-angkat berat gitu? Tanyaku. Mas Ihsan mengangguk pelan. Capek sih, tapi ya dinikmati aja. Namanya juga kerja, kan? Jawabnya sambil tersenyum tipis. Dari percakapan sederhana itu, aku mulai tahu lebih banyak tentang dirinya. Dia pria yang pendiam, tapi memiliki cara tersendiri dalam mengutarakan perhatiannya. Di sisi lain kehidupanku di rumah juga penuh dengan kehangatan. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kehidupan keluargaku cukup sederhana. Ayahku hanya seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan. Sedangkan ibuku mengurus rumah dan adik-adikku. Sejak lulus SMA, aku harus bekerja untuk membantu biaya sekolah Adi dan Rahman, adik-adikku yang masih kecil. Kakak pertamaku, Mas Ridwan, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Jadi beban ekonomi keluarga sebagian besar ada di pundakku. Meskipun hidupku penuh tanggung jawab, aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, keluarga adalah segalanya. Setiap uang yang aku hasilkan dari bekerja sebagai kasir aku tabung dan sisihkan untuk kebutuhan rumah, membayar biaya sekolah, dan sesekali untuk membeli kebutuhan ayah dan ibu. Melihat senyum di wajah mereka ketika aku bisa membantu sedikit banyak, sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk bertahan. Namun, setelah mengenal Mas Ihsan, hidupku terasa berbeda. Bukan hanya karena dia pria yang baik, tapi juga karena dia memahami betapa pentingnya keluarga bagiku. Mas Ihsan, yang awalnya tampak seperti pria pendiam dan sulit ditebak, ternyata memiliki perhatian yang dalam. Saat kami semakin dekat, dia sering bertanya tentang adik-adikku. Bahkan terkadang ia juga sering memberi hadiah atau uang untuk adikku saat ia main ke rumahku. Aku masih ingat satu momen yang membuatku benar-benar yakin bahwa Mas Ihsan memang pria yang baik. Suatu hari, aku bercerita tentang Rahman yang sedang membutuhkan biaya tambahan untuk les matematika, karena dia sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan di sekolah.
Aku merasa terjebak karena penghasilan bulan itu sangat pas-pasan. Dan aku bingung bagaimana caranya membantu Rahman tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Aku bisa bantu, kalau kamu butuh. Nggak usah malu. Ini semua juga untuk adikmu juga. Kan? Kata-kata itu membuatku tertegun. Mas Ihsan menawarkan bantuan untuk adikku seolah keluargaku adalah keluarganya juga. Aku menolak tawarannya dengan halus. Tapi dari sana aku sadar bahwa dia benar-benar peduli. Bukan hanya padaku, tapi juga pada orang-orang yang penting dalam hidupku. Aku belum pernah bertemu pria yang seperti itu sebelumnya. Seseorang yang mau terlibat dalam masalah keluargaku tanpa merasa terbebani. Hubungan kami semakin dekat setelah itu. Setiap kali aku merasa lelah dengan beban tanggung jawab di rumah, Mas Ihsan selalu ada untuk mendengarkan. Dia tak pernah menuntut apapun dariku. Selalu memberikan ruang bagiku untuk menjadi diriku sendiri. Meskipun dia lebih pendiam dibandingkan aku, kehadirannya selalu menenangkan. Dia bukan tipe yang romantis dengan kata-kata manis, tapi cara dia memperhatikanku, memberi bantuan kecil, dan mendengarkan setiap keluhanku, membuatku merasa dihargai. Perlahan, aku mulai merasakan bahwa kehadirannya membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidupku. Bahkan, di antara kelelahan bekerja dan tanggung jawab keluarga yang berat, aku merasa lebih kuat karena tahu ada seseorang yang selalu perhatian denganku dan menyayangiku. Setiap kali kami bertemu, meski hanya untuk beberapa menit di ruang istirahat, ada perasaan hangat yang tak bisa kugambarkan. Begitulah awal dari hubungan kami. Hubungan yang awalnya sederhana, tumbuh dari percakapan kecil tentang kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya menjadi sebuah ikatan cinta yang kuat. Di tengah kesederhanaan hidup, Mas Ihsan hadir sebagai cahaya yang membuat semuanya terasa lebih cerah. Meskipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda, perbedaan itu justru membuat kami semakin dekat. Aku dan Mas Ihsan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan sederhana. Pernikahan kami dilangsungkan di rumah orang tua Mas Ihsan, dengan hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Bagi kami, pernikahan bukan tentang kemewahan atau pesta besar-besaran, tapi tentang komitmen dan langkah baru yang akan kami jalani bersama. Aku mengenakan kebaya sederhana sementara Mas Ihsan mengenakan yang kami sewa dari perias pengantin. Namun, meskipun semua serba sederhana, kebahagiaan yang kami rasakan begitu besar setelah ijab kabul selesai. Kami tersenyum bahagia sepanjang hari, seolah tak ada yang bisa merusak momen itu. Setelah menikah, aku pindah ke rumah Mas Ihsan yang masih ditinggali oleh ayahnya, Pak Hadi, serta Mbak Tuti, kakak perempuan Mas Ihsan, yang tinggal di sana bersama suaminya, Mas Wawan. Mereka tinggal di rumah itu karena Mbak Tuti merasa bertanggung jawab merawat ayah mereka yang sudah mulai uzur. Rumah keluarga Mas Ihsan tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Aku langsung merasa diterima di sana. Mbak Tuti adalah sosok yang ramah dan perhatian, sementara Mas Wawan selalu humoris, seringkali membuat suasana rumah menjadi hangat dengan candaan-candaannya. Kehidupan setelah pernikahan berjalan harmonis. Aku dan Mas Ihsan masih bekerja seperti biasa. Aku tetap sebagai kasir di supermarket, sementara Mas Ihsan di bagian gudang. Kami selalu berangkat dan pulang bersama, dan sesekali menikmati makan malam sederhana di luar jika kami memiliki sedikit lebih banyak uang. Meski hidup kami sederhana, kami menikmati kebersamaan kami. Kami sering menghabiskan malam hanya dengan menonton televisi di ruang tamu sambil bercengkerama dengan Mbak Tuti dan Mas Wawan. Pak Hadi kadang-kadang ikut bergabung. Meski lebih sering beliau lebih suka membaca koran di teras sambil menyeruput teh hangat. Setahun setelah pernikahan, kabar bahagia datang ke dalam hidup kami. Aku hamil. Rasanya sulit dipercaya saat pertama kali mengetahui hal itu dari dokter. Aku pulang dengan hati yang penuh kegembiraan, tak sabar untuk memberitahu Mas Ihsan. Ketika aku memberitahunya, ekspresi wajah Mas Ihsan berubah drastis. Mata yang biasanya tenang itu kini penuh dengan cahaya kegembiraan yang luar biasa. Dia memelukku erat, dan kami berdua menangis bahagia. Kabar kehamilanku langsung menyebar ke seluruh keluarga. Pak Hadi begitu senang mendengar bahwa dia akan segera memiliki cucu pertama dalam keluarga ini. Mbak Tuti dan Mas Wawan pun sangat antusias. Mereka sudah mulai memberikan saran-saran tentang persiapan menjadi orang tua, mulai dari makanan yang harus kukonsumsi hingga perawatan bayi nanti. Namun, di tengah kebahagiaan yang meluap itu,
Mas Ihsan mendatangiku suatu malam dengan sebuah permintaan yang tak kuduga. "Sayang, aku rasa kamu sebaiknya berhenti bekerja saja. Biar kamu fokus ke kehamilanmu saja," katanya lembut sambil menggenggam tanganku. Aku terkejut mendengarnya. "Kenapa? Aku masih bisa bekerja kok. Lagi pula, pekerjaanku tidak terlalu berat. Kita butuh tambahan uang untuk nanti, Mas Ihsan. Saat anak kita lahir, semua pasti butuh biaya." Mas Ihsan menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi aku nggak mau mengambil risiko. Kamu harus jaga kesehatanmu dan bayi kita. Lagi pula, aku masih bisa menghidupi kita berdua. Kita bisa hemat lebih banyak, asal kamu dan bayi kita sehat." Aku menolak usul itu dengan tegas. Bagiku, bekerja sebagai kasir bukanlah pekerjaan yang menguras fisik. Aku masih merasa mampu, dan kupikir ini juga cara untuk membantu keuangan keluarga kami di masa depan. Mas Ihsan tidak memaksaku, meskipun aku tahu dia masih khawatir. Akhirnya, kami sepakat bahwa aku akan terus bekerja dengan catatan aku harus menjaga kesehatanku dengan lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di bulan ketiga kehamilanku, sebuah tragedi menghantam kami. Suatu pagi, aku merasakan sakit luar biasa di perutku. Pada awalnya, aku mengira itu hanya kram biasa. Tapi rasa sakit itu semakin intens, hingga akhirnya darah mulai keluar. Aku langsung panik, perasaan takut menjalar di seluruh tubuhku. Mas Ihsan yang baru saja pulang kerja langsung membawaku ke rumah sakit dengan wajah pucat, panik tak terkendali. Setelah diperiksa, dokter memberitahu kami kabar yang paling tidak ingin kami dengar. Aku mengalami keguguran. Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Semua harapan dan impian yang kami bangun dalam beberapa bulan terakhir hancur dalam sekejap. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis dalam pelukan Mas Ihsan yang berusaha tetap tegar di hadapanku. Tapi aku tahu, dalam hatinya, dia juga sangat terpukul. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu suram. Rumah yang tadinya dipenuhi tawa dan kegembiraan, kini diselimuti keheningan yang menyakitkan. Pak Hadi dan Mbak Tuti mencoba menghiburku, tapi rasanya tidak ada yang bisa benar-benar mengurangi rasa sakit kehilangan itu. Malam-malamku dipenuhi air mata, dan setiap kali aku memikirkan bayi yang tak pernah sempat kami peluk, hatiku serasa robek. Mas Ihsan, meski terlihat tegar, seringkali kudapati duduk termenung di teras, memandangi langit malam seolah mencari jawaban. Aku tahu dia juga merasakan duka yang dalam, tapi dia berusaha kuat untukku. Setiap malam, dia akan memelukku erat, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski kami berdua tahu, rasa kehilangan itu tak akan pernah benar-benar hilang. Kami berdua berusaha bangkit perlahan. Dukungan dari keluarga dan teman-teman membantu kami, meskipun rasa kosong itu masih ada. Hari demi hari, kami mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja setelah beberapa minggu istirahat. Meskipun setiap kali kembali ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Namun, di balik semua kesedihan itu, aku dan Mas Ihsan tak pernah kehilangan harapan. Kami tahu, mungkin suatu hari nanti, keajaiban lain akan datang. Dan sampai saat itu tiba, kami akan terus berusaha, bersama-sama, melewati setiap tantangan yang datang. 6 bulan setelah kehilangan anak pertama kami, sebuah harapan kembali muncul. Aku hamil lagi, kali ini dengan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Setiap harinya aku berjalan di antara doa-doa yang tak pernah putus dan kecemasan yang menghantui. Namun, kali ini Mas Ihsan benar-benar berubah. Dia lebih protektif daripada sebelumnya, bahkan hampir berlebihan. Tak lama setelah aku mengabari tentang kehamilanku, dia dengan tegas memintaku berhenti bekerja. "Sayang, kamu perlu istirahat penuh. Aku ada risiko sedikit pun kali ini," ujarnya penuh tekad. Aku tahu dia melakukan ini karena cinta, tapi dalam hatiku aku merasa kehilangan satu bagian dari diriku, pekerjaan yang selama ini membantu menopang keluargaku. Namun, karena besarnya harapan kami untuk memiliki anak, aku menuruti permintaannya. Aku berhenti bekerja dan mulai fokus menjaga kehamilanku. Kami melakukan segala sesuatu dengan lebih hati-hati. Setiap kontrol ke dokter,
Mas Ihsan selalu memastikan aku mendapat perawatan terbaik. Dia selalu berada di sisiku, tak pernah membiarkan aku merasa sendiri. Bahkan, acara 7 bulanan untuk bayi kami direncanakan dengan sangat matang. Kami mengundang keluarga dan teman-teman terdekat untuk merayakan harapan baru ini. Mbak Tuti, kakak Mas Ihsan, mengurus semua persiapan, dan aku merasa begitu dikelilingi cinta dan perhatian. Di setiap detik, aku membayangkan bayi kami, yang sudah kami siapkan nama, akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia. Namun, pada usia kandunganku 8 bulan, malapetaka datang menghancurkan semua harapan itu. Tiba-tiba saja air ketubanku pecah saat tengah malam. Panik dan ketakutan, Mas Ihsan langsung membawaku ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Aku terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan napas tersengal, rasa sakit melingkupi seluruh tubuhku, tapi lebih dari itu, ketakutan mulai merayapi pikiranku. Tatapan Mas Ihsan yang cemas semakin memperparah keadaan. Saat kami sampai di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Wajahnya tampak tegang, dan tak lama kemudian ia memberikan kabar yang membuat dunia seakan runtuh. Kondisi bayi di perutnya sangat kritis, ujar dokter dengan suara pelan tapi jelas. Kami harus membuat keputusan cepat, menyelamatkan ibu atau mencoba menyelamatkan bayi, tapi risikonya sangat besar untuk keduanya. Aku dan Mas Ihsan saling menatap. Mas Ihsan menggenggam tanganku erat. Matanya dipenuhi air mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku nggak bisa kehilangan kamu, sayang, katanya lirih. Suaranya hampir pecah. Kamu harus selamat. Dan begitu saja. Dalam hitungan jam, bayi yang kami nantikan, harapan yang kami rajut selama berbulan-bulan, tak lagi ada. Hanya aku yang bisa diselamatkan. Kehilangan itu terasa begitu pedih, menghantam lebih keras dari sebelumnya. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Suara tangis bayi yang selama ini ku nantikan, tak pernah datang. Yang ada hanya sunyi yang menyakitkan. Kehilangan anak kedua ini menghancurkan kami berdua. Aku merasa hampa. Bagaimana bisa 2 kali harapan kami hancur? Kepedihannya Mas Ihsan semakin bertambah ketika ayahnya meninggal 6 bulan setelah keguguran kedua ini di rumah itu. Suasana berubah drastis. Mas Ihsan, yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar, perlahan mulai berubah. Mas Ihsan semakin terpuruk dalam kesedihannya. Dia jarang bicara, seringkali menyendiri di kamarnya. Kesedihan itu seakan menelan segala yang ada di antara kami. Seakan tak cukup dengan rasa duka, bisikan-bisikan miring dari tetangga mulai terdengar. Orang-orang mulai berbisik bahwa aku adalah pembawa kematian. Mungkin dia dikutuk. Lihat saja anaknya tidak ada yang selamat, bahkan mertuanya juga ikut mati, ujar salah seorang tetangga dengan nada rendah namun jelas terdengar. Mas Ihsan, yang awalnya tak pernah mendengarkan hal semacam itu, kini mulai terpengaruh. Dia semakin tertutup, dan aku merasakan jarak yang semakin membesar di antara kami. Setiap hinaan dan cibiran yang kudengar terasa seperti menambah luka di hatiku. Beban di pundakku semakin berat, dan aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Tidak kuat dengan tekanan yang terus datang dari segala arah, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Aku berharap, dengan jarak ini, kami bisa menenangkan pikiran dan hati kami, serta memulai kembali kehidupan yang lebih damai. Di dalam hatiku, aku berharap Mas Ihsan akan mengerti bahwa ini bukan akhir dari segalanya, bahwa masih ada harapan untuk kami bangkit kembali. Namun, ketika aku meninggalkan rumah itu, ada perasaan ganjil yang menyelimutiku. Aku takut, hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. 3 bulan setelah kembali ke rumah orang tuaku, berita kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan datang. Aku kembali hamil. Meskipun hatiku dipenuhi kegembiraan, bayangan kegagalan-kegagalan sebelumnya menghantui setiap langkahku. Setiap kali aku merasakan sedikit ketidaknyamanan di tubuhku, kecemasan langsung menyergap. Namun, kali ini aku lebih berhati-hati, bahkan lebih dari sebelumnya. Aku mengikuti setiap anjuran dokter, menghindari pekerjaan berat, dan menjaga asupan makanan dengan sangat teliti. Mas Ihsan, meskipun sudah terlihat semakin jauh, tetap setia mengantarku ke dokter spesialis terbaik, berusaha memastikan kehamilanku berjalan lancar.
Setiap pemeriksaan rutin ke dokter penuh dengan doa dan harapan. Kali ini, kami tidak berani terlalu optimis. Mas Ihsan lebih pendiam, seolah takut untuk berbicara terlalu banyak tentang masa depan. Aku juga menahan diri dari menyiapkan apapun untuk bayi kami, karena setiap benda yang kubeli, setiap pakaian bayi yang kulihat, terasa seperti mengingatkanku pada kehilangan sebelumnya. Namun, pada akhirnya, rasa takutku menjadi kenyataan lagi. Di usia kandungan yang baru memasuki bulan keempat, rasa sakit itu kembali menyerang. Aku sudah mengenalinya. Rasa nyeri di perut, disertai dengan bercak darah, menghantam diriku dengan kepanikan. Mas Ihsan, yang kebetulan ada di rumah saat itu, segera membawaku ke rumah sakit. Namun, aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dokter yang menangani kehamilanku, dengan raut wajah penuh belas kasih, memberitahu kami bahwa rahimku terlalu lemah untuk mempertahankan kehamilan. Dia mengatakan sesuatu yang membuat duniaku terasa ambruk. Kemungkinan untuk hamil lagi sangat kecil, hanya sekitar 1%, kata dokter itu dengan hati-hati. Mungkin sudah saatnya kalian mempertimbangkan opsi lain. Vonis itu menghantamku begitu keras. Bukan hanya karena keguguran yang kualami untuk ketiga kalinya, tapi juga karena pernyataan bahwa aku hampir tidak mungkin menjadi seorang ibu lagi. Aku merasa diriku hancur, seolah seluruh identitasku sebagai wanita telah tercabut dari akarku. Aku terpuruk dalam rasa bersalah, meski tak ada yang bisa kulakukan untuk mencegah ini. Sementara itu, Mas Ihsan, yang sebelumnya menjadi sandaranku, mulai menjauh dengan cara yang sangat menyakitkan. Dia tidak lagi memberikan kata-kata penghiburan atau pelukan hangat seperti dulu. Perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya yang sebelumnya tersembunyi. Dia menjadi dingin, marah, dan frustrasi. Setiap kegagalan seolah-olah menambah jarak di antara kami, dan aku tahu dia menyalahkanku dalam diam. Setelah vonis dokter bahwa peluangku untuk hamil hanya 1%, Mas Ihsan mulai menunjukkan perilaku yang tak pernah kubayangkan akan datang darinya. Awalnya, dia hanya terlihat acuh tak acuh. Dia sering pulang terlambat, dan bahkan ketika di rumah, dia tidak lagi berbicara banyak denganku. Setiap kali kami bertemu, matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tak terucapkan. Aku tahu, dia terjebak dalam rasa kecewa yang mendalam, bukan hanya karena kehilangan anak-anak kami, tapi juga karena harapan untuk memiliki keluarga yang telah pupus. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Mas Ihsan semakin nyata. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk, aroma alkohol menyengat dari tubuhnya. Jika aku mencoba berbicara dengannya, dia langsung marah, suaranya meninggi, dan amarahnya tak terkendali. Aku sering terdiam dalam ketakutan, takut memicu kemarahannya lebih jauh. Hingga pada suatu malam, saat emosinya meledak, Mas Ihsan memukulku untuk pertama kalinya. Pukulan itu tidak hanya melukai fisikku, tetapi juga meruntuhkan seluruh kepercayaan yang pernah kumiliki padanya. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap harinya aku menahan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Orang tuaku, yang tahu tentang apa yang terjadi, tidak berani menegur Mas Ihsan. Mereka melihat bagaimana dirinya yang dulu lembut berubah menjadi pria yang penuh amarah dan dendam. Mereka takut, dan aku lebih takut lagi. Setiap hari aku berharap Mas Ihsan akan kembali seperti dulu, tetapi harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Aku sering terjaga di malam hari, menangis dalam kesunyian, merasakan beban kesedihan yang tak terhingga. Bukan hanya karena kehilangan anak-anak kami, tapi juga karena kehilangan Mas Ihsan yang dulu. Orang yang dulu berjanji akan mendukungku dalam suka dan duka, kini berubah menjadi sosok yang tak lagi kukenali. Harapan-harapan itu, untuk menjadi ibu, untuk membangun keluarga yang bahagia bersama Mas Ihsan, semuanya hancur berkeping-keping. Aku merasa terjebak, sendirian dalam pernikahan yang telah berubah menjadi bayang-bayang dari apa yang pernah indah. Berbulan-bulan telah berlalu sejak dia pergi dari rumah setelah memukulku. Di awal kepergiannya, aku masih mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, berharap dia hanya butuh waktu untuk menyendiri dan merenung. Namun, semakin lama waktu berlalu tanpa kabar, harapan itu kian redup. Aku tak tahu di mana dia berada,
dan tak ada satupun pesan atau telepon darinya. Kehidupanku terasa hampa, bagai hidup di dalam kekosongan. Setiap hari, aku terbangun dengan perasaan yang sama, kesepian dan kehilangan. Untuk melupakan rasa sakit yang terus menghantuiku, aku memutuskan untuk memulai usaha kecil. Aku membuka warung sembako di depan rumah orang tuaku. Berjualan sembako memberiku alasan untuk bangun setiap pagi, berinteraksi dengan tetangga, dan yang paling penting, memberiku penghasilan. Meskipun kecil, usaha ini membuatku merasa sedikit berharga. Setidaknya, aku bisa membantu diriku sendiri tanpa terus-menerus memikirkan kesedihan yang menyesakkan dadaku. Namun, di balik kesibukan itu, rasa hampa tetap merajalela. Tak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan dalam hatiku. Setiap senja menjelang, aku teringat saat-saat bersama Mas Ihsan. Bagaimana kami dulu saling berbagi cerita tentang hari-hari kami. Sekarang, yang tersisa hanya bayangan dan pertanyaan tentang di mana dia berada dan apa yang membuatnya pergi begitu jauh. Lalu, setelah 8 bulan berlalu, kabar yang tak kuduga tiba. Mas Ihsan sedang sakit parah dan dirawat di rumah mendiang ayahnya. Kabarnya selama dia pergi, Mas Ihsan bekerja di proyek bangunan di luar kota, mencoba mengalihkan diri dari masalah yang menghantam pernikahan kami. Namun, bukannya memperbaiki diri, dia justru terlibat dalam gaya hidup yang semakin tidak sehat. Mabuk-mabukan menjadi kebiasaannya, dan bahkan lebih buruk, dia sering menyewa wanita malam untuk mengisi kekosongannya. Hatiku sakit mendengar hal itu. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu, menggerogoti diriku. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa di balik semua kekecewaanku, aku masih mencintai Mas Ihsan. Dia adalah suamiku. Dan meskipun dia telah membuat banyak kesalahan, aku masih merindukan dirinya yang dulu. Mas Ihsan yang lembut, penuh perhatian, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Ketika aku mendengar bahwa Mas Ihsan terjatuh dari bangunan tempatnya bekerja dan mengalami patah tulang di tangannya, aku tidak bisa tinggal diam. Dengan perasaan campur aduk, aku pergi ke rumah ayahnya. Saat aku tiba di sana dan melihat keadaan Mas Ihsan, semua amarah dan kekecewaan yang kurasakan seolah-olah mencair. Mas Ihsan terlihat sangat lemah dan rapuh, jauh dari sosok kuat yang dulu ku kenal. Wajahnya pucat, dan matanya redup, seolah tak ada lagi sisa kehidupan yang penuh semangat dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, aku memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah orang tuaku. Meski hatiku penuh luka, aku tak bisa meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Aku merasa ada kewajiban sebagai istri untuk merawatnya, meskipun masa lalu kami penuh kepahitan. Selama 3 bulan penuh, aku merawat Mas Ihsan dengan sepenuh hati. Setiap hari, aku memberinya obat, membersihkan lukanya, dan memasakkan makanan yang sehat untuknya. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, aku terjaga hanya untuk melihatnya tidur, mencoba mengingat kembali pria yang pernah menjadi sumber kebahagiaanku. Perlahan, kesehatan Mas Ihsan mulai membaik. Tubuhnya kembali kuat, dan luka-luka di tubuhnya mulai sembuh. Namun, di dalam hatiku, masih ada luka yang belum tertutup. Meskipun aku telah mengorbankan banyak hal untuk merawatnya, rasa kecewa dan sakit hati atas apa yang telah dia lakukan tetap mengendap dalam diriku. Suatu malam, setelah Mas Ihsan benar-benar sembuh, dia duduk di sampingku di meja makan. Dia menundukkan kepalanya, tampak berat untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama ingin ku dengar. "Aku minta maaf, Ra," kata Mas Ihsan, suaranya pelan namun penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku mengecewakanmu, aku menyakiti perasaanmu. Tapi, aku berjanji aku akan berubah. Aku akan memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Mendengar janji itu, hatiku terasa bergetar. Aku ingin percaya padanya. Ingin percaya bahwa semua ini bisa diperbaiki. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kami telah melalui banyak cobaan, dan butuh lebih dari sekadar janji untuk menyembuhkan luka yang ada di antara kami. Meski begitu, di dalam diriku, ada harapan kecil yang perlahan tumbuh. Mungkin, dengan kesabaran dan cinta, kami bisa menemukan jalan untuk memperbaiki pernikahan kami yang telah lama retak. Setelah semua badai yang kami lalui,
ada secercah harapan yang mulai tumbuh di kehidupan kami. Perlahan, Mas Ihsan mulai terlibat dalam usaha toko sembako kecil yang aku kelola. Pada awalnya, aku tak terlalu berharap banyak. Dia masih dalam proses penyembuhan, bukan hanya dari luka fisiknya, tetapi juga dari berbagai masalah emosional dan mental yang selama ini dia pendam. Namun, melihatnya mulai terlibat aktif di toko sembakoku yang aku kelola dengan susah payah memberikan harapan baru bagi hubungan kami. Setiap pagi, kami bangun lebih awal. Mas Ihsan membantu menata barang-barang di rak, memeriksa stok yang perlu ditambah, dan sesekali mengantar barang pesanan kepada pelanggan tetap. Ini adalah hal yang sangat sederhana, tetapi terasa seperti awal yang baru bagi kami berdua. Tak ada lagi suasana tegang seperti dulu. Kini, kami berdua terfokus pada hal yang sama, membangun kembali kehidupan yang hancur. Semakin hari, toko sembako kecil kami mulai berkembang. Awalnya hanya melayani tetangga sekitar, namun lama-kelamaan, berkat reputasi baik yang kami bangun, semakin banyak pelanggan dari luar yang datang. Mas Ihsan kini penuh semangat dan ide-ide barunya. Dia mulai berpikir untuk memperluas usaha. Kami menambahkan berbagai produk baru, memperbaiki tata letak toko agar lebih nyaman, dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan dari luar daerah. Hari-hari kami pun menjadi lebih ringan. Kami kembali tertawa bersama, bercanda di sela-sela pekerjaan, dan mulai merencanakan masa depan yang sempat kami tinggalkan. Bekerja berdua di toko juga memberi kami banyak waktu untuk berbicara. Hubungan kami yang dulu terasa begitu rapuh, kini terasa semakin kuat. Meski ada luka di masa lalu, kami berdua seolah menemukan cara untuk menyembuhkannya bersama. Perlahan tapi pasti, toko sembako kami berubah dari warung kecil menjadi lebih besar dan lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Kami menambah satu ruangan baru untuk stok barang, memperluas etalase, bahkan menyewa satu atau dua pekerja untuk membantu melayani pelanggan saat hari-hari ramai. Kehidupan kami mulai membaik secara finansial, dan itu membuat beban yang selama ini kami rasakan menjadi sedikit lebih ringan. "Aku bangga sama kamu sayang," ucap Mas Ihsan suatu malam setelah kami selesai menghitung hasil penjualan hari itu. "Kamu yang memulai ini semua, dan sekarang lihatlah, kita bisa sukses bersama." Kata-katanya membuatku tersenyum. Namun lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa dihargai. Mas Ihsan yang dulu penuh dengan amarah dan ketidakpedulian, kini menjadi suami yang mendukung dan menghargai usahaku. Waktu berjalan begitu cepat, dan usiaku yang telah menginjak 40 tahun terasa begitu sekejap mata. Sejak keguguran yang terakhir, aku sudah menyerah pada harapan untuk memiliki anak. Bertahun-tahun berusaha, melewati keguguran demi keguguran, kehilangan harapan, dan menjalani hari-hari yang sunyi, aku dan Mas Ihsan akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa kami mungkin tak akan pernah menjadi orang tua. Namun, hidup selalu memiliki cara yang misterius untuk memberikan kejutan. Di tengah kesibukan kami mengelola toko sembako yang semakin sukses, aku mulai merasa ada yang berbeda. Pada awalnya, aku tidak terlalu memikirkan perubahan kecil pada tubuhku. Mungkin ini hanya kelelahan biasa, pikirku. Namun, rasa mual yang terus-menerus dan tubuh yang terasa semakin berat membuatku tergerak untuk memeriksakan diri ke dokter. Ketika dokter memberitahuku bahwa aku hamil, aku nyaris tidak percaya. Usia 40 tahun, dengan segala kondisi kesehatanku yang rentan, kehamilan ini terasa seperti mimpi. Aku bahkan meminta dokter untuk memeriksa ulang, berpikir mungkin ada kesalahan. Tapi, hasilnya tetap sama. Aku hamil. Aku langsung memeluk Mas Ihsan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Keajaiban ini datang ketika aku sudah benar-benar berhenti berharap. Mas Ihsan tampak terkejut. Tetapi dalam sorot matanya terlihat kebahagiaan yang tak terkatakan. "Kita diberi kesempatan lagi," bisiknya lembut sambil memelukku erat. Matanya basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan harapan itu kembali menyala di hati kami. Kehamilan kali ini berjalan lebih lancar dari yang pernah kubayangkan. Setiap hari Mas Ihsan memperhatikan kesehatanku dengan penuh cinta. Dia lebih protektif dari sebelumnya, memastikan aku tidak terlalu lelah dan selalu menjaga asupan makanan dengan ketat. Kami seringkali duduk bersama di malam hari, membicarakan masa depan,
membayangkan bagaimana kelak kehidupan kami dengan anak yang telah lama kami impikan. Rasa takut keguguran yang dulu selalu menghantui kini perlahan-lahan berganti dengan harapan dan doa yang penuh keyakinan. Hari demi hari berlalu, dan setiap bulan terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Aku tidak berani terlalu berharap di awal, tapi dengan setiap gerakan kecil yang kurasakan di dalam rahimku, aku semakin yakin bahwa kali ini Allah benar-benar memberikan kami anugerah yang luar biasa. Saat usia kandungan memasuki 9 bulan, aku mulai merasakan kontraksi. Kami bergegas ke rumah sakit, perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan menyelimuti kami. Namun, proses persalinan kali ini berjalan lancar. Ketika tangisan pertama bayi kami terdengar di ruangan itu, semua rasa sakit, kehilangan, dan penantian panjang selama bertahun-tahun terasa sirna seketika. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa kutahan. Dokter meletakkan bayi laki-laki kami di pelukanku, dan di saat itulah aku benar-benar merasakan keajaiban. Mas Ihsan berdiri di sampingku, tak henti-hentinya memandangi putra kami dengan mata penuh kekaguman. Akhirnya, dia ada di sini, ucapnya pelan, seolah masih tak percaya bahwa harapan yang kami pikir sudah musnah kini hadir nyata di hadapan kami. Di sampingku Mas Ihsan berkata dengan lirih, "Bagaimana kalau kita beri dia nama Rayyan Alfarezi? Yang artinya, pintu surga bagi mereka yang rajin dan bersemangat, seperti kehidupan kita." Aku hanya tersenyum, mengangguk setuju. Nama itu terdengar indah, penuh makna, dan membawa harapan. Rayyan nampak begitu sehat, sempurna, dan penuh pancaran kebahagiaan. Di tengah-tengah kelelahan setelah persalinan, aku merasa seolah seluruh perjalanan panjang yang kami tempuh terbayar dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Tangisan Rayyan adalah bukti nyata bahwa dalam kegelapan yang terdalam, masih ada cahaya harapan yang tak pernah benar-benar padam. Setelah membawa Rayyan pulang, kehidupan kami berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kami duga sebelumnya. Mas Ihsan kini menjadi ayah yang penuh perhatian. Dia sering menggendong Rayyan, berbicara kepadanya dengan lembut, dan selalu hadir di setiap momen penting. Hubungan kami pun semakin erat, lebih kuat daripada sebelumnya. Anak kami menjadi pusat dari kehidupan baru yang kami bangun. Kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur. Toko sembako kami juga semakin berkembang. Seolah-olah keberuntungan kini berpihak kepada kami dalam segala hal. Meskipun kehidupan kami kini lebih sibuk dengan kehadiran Rayyan, kami merasa segalanya jauh lebih ringan. Kami saling mendukung satu sama lain, menjalani hari-hari dengan penuh semangat baru. Setiap senyum dan tawa kecil Rayyan menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa datang kapan saja. Bahkan di saat kami sudah hampir menyerah. Di tengah semua kebahagiaan ini, aku sering merenung tentang perjalanan panjang yang telah kami lalui. Dari kehilangan demi kehilangan, hingga titik di mana aku merasa hancur tak berdaya. Kini semuanya terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Aku menyadari bahwa semua cobaan yang kami lalui membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih menghargai setiap momen kecil dalam hidup. Hinaan dan gosip masa lalu tak lagi berarti. Kini, aku dan Mas Ihsan hidup dalam damai, dipenuhi dengan cinta dan keberkahan yang tak ternilai. Saat aku menimang Rayyan di suatu malam, aku teringat pada setiap doa yang pernah kupanjatkan selama bertahun-tahun. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, ya Allah, untuk keajaiban ini." Aku tahu bahwa meskipun perjalanan hidup kami tidak mudah, pada akhirnya, rencananya selalu yang terbaik. Kini, hidupku terasa lengkap. Anak yang selama ini kami nantikan akhirnya hadir dalam kehidupan kami, melengkapi segala yang telah hilang. Kami tak lagi hanya berharap, kami hidup dalam keajaiban yang nyata, dan untuk itu, aku akan selalu bersyukur sepanjang hidupku.